Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana Febrian dengan nomor induk mahasiswa 2306283 beserta pembimbing saya yaitu dari universitas yaitu Bu Mimin Irianti. Selanjutnya juga ada dari BRIN yaitu Profesor Dr. Trismidianto MSI. Di sini saya akan membahas hasil magang saya dengan judul Analisis Spatial Lensa Susceptibility Index atau LSI berbasis integrasi variabel hidrometeorologi dan antropogenik di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sebelum kita mulai ke hasil dan pembahasan, kita mulai di pendahuluan dulu. Kenapa saya memilih Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah? Jadi menurut data di BBNPB yang saya peroleh dari pembimbing saya, itu memperlihatkan bahwa dua wilayah ini itu memiliki nilai yang unik gitu, karena dia memiliki karakter seperti faktor geofisik dan juga curah hujan yang tinggi itu sangat baik untuk riset longsoran. Nah, selanjutnya tujuan penelitian ini untuk menghasilkan pemetaan kerawanan longsor yang presisi menggunakan metode frekuensi rasio dengan mengintegrasikan 4 parameter kunci. Selanjutnya untuk output dan manfaat, jadi outputnya ini bakal berbentuk peta landslide susceptibility index, yaitu kerentanan longsor yang bisa dipakai untuk mitigasi bencana dan juga bagi teknisi yang teknik sipil untuk pembangunan yang berbasis data seperti itu. Nah, di sini ada metode penelitian. Jadi singkatnya, metode penelitian yang saya gunakan itu menggunakan metode statistik probabilistik yang dimana menggabungkan dengan sistem informasi geografis. Jadi diintegrasikan dengan parameter-parameter tertentu. Nah, di sini kita menggunakan 4 parameter, yaitu hidrometeorologi atau curah hujan, land use, kedekatan dengan jalan, dan kedekatan dengan sungai. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu FR sama dengan A untuk I itu NSI per NS. NSI itu berarti jumlah titik di suatu kelas dibagi banyaknya titik di wilayah. Selanjutnya untuk NNI itu luas kelas tersebut dibagi dengan luas kelas seluruhnya, seperti itu. Nah, di sini yang pertama itu ada parameter curah hujan. Nah, di sini yang titik-titik merah itu merupakan titik-titik longsorannya. Nah, untuk nilainya yang interpolasi seperti ini berarti semakin gelap dia menunjukkan bahwa curah hujannya semakin tinggi. Nah, di sini untuk nilai frekuensi rasionya, di sini nilai 2000 sampai 2200 ini sangat menonjol karena NSI-nya itu titiknya sangat banyak tapi wilayahnya juga luas. Jadi FR-nya 0,99. Yang paling besar itu ada di 2400 sampai 2600 dengan frekuensi rasio 1,51. Nah, selanjutnya di sini ada faktor antropogenik yang pertama yaitu land use. Di sini menyesuaikan keterangannya dengan di bagian legend. Terutama bisa kita lihat yang merah ini settlement atau pemukiman, nilainya sangat besar, frekuensi rasionya 8,79. Selanjutnya ada ini road proximity, yaitu kedekatan dia dengan jalan, karena ada kaitannya juga jalan dengan longsoran gitu, karena wilayah atas yang dipapas terus dijadikan jalan itu sangat rawan longsor. Di sini terlihat pada keterangan kurang dari 100 meter FR-nya 3,07 gitu, cukup besar. Selanjutnya ini ada kedekatan dengan sungai. Nah, ini mirip dengan yang kedekatan dia dengan jalan, cuma tinjauannya beda. Ini tinjauannya terhadap sungai karena ada beberapa jenis tanah yang dia rentan terhadap air seperti itu. Jadi di sini dengan kedekatan yang kurang dari 250 meter dia memiliki frekuensi rasio sebesar 1,04 seperti itu. Nah, jadi nanti hasilnya itu sebagai bentuknya tuh peta seperti ini. Jadi 4 peta itu di overlay menggunakan salah satu tools di QGIS atau software itu menggunakan raster kalkulator. Jadi nanti 4 itu digabungkan menjadi satu. Nah, di sini daerah yang berwarna merah itu dia daerah yang bahaya gitu. Nah, yang hijau berarti itu dia daerah yang aman. Nah, di sini ada faktor dominan pemicu longsornya. Bisa kita lihat di sebelah sini ada 4 yang sangat menonjol. Dan selanjutnya ada nilai AUC. Nah, nilai AUC ini diperoleh dari mana? Jadi nilai AUC ini diperoleh dari titik longsoran yang diperoleh dari BBNPB itu di split 70-30. Jadi 70% training, 30% data testing, nanti diperolehlah nilai AUC skornya. Nah, sebagai kesimpulan, jadi analisis menggunakan frekuensi rasio ini membuktikan bahwa kerawanan longsor di Jawa Tengah dan DIY dipicu oleh interaksi kompleks antara faktor antropogenik dan hidrometeorologinya. Nah, tadi AUC-nya sudah kita peroleh sebesar 0,764. Ini masuk kategori bagus yang menunjukkan
tingkat akurasi yang baik dan andal dalam memetakan zona risiko bencana wilayah studi. Jadi valid untuk bisa dijadikan sebagai acuan mitigasi bencana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.